Kembali lagi dengan saya Junior Livin Christine Tambunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran sosiologi SMA kelas 12. Penasaran? Ikuti terus. Dulu, lapangan luas tidak pernah kosong. Berbeda dengan sekarang. Dulu, mode pakaian sangat sederhana. Jauh beda dengan sekarang. Dari cuplikan video tadi, udah tahu dong saya akan bahas apa? Ya, saya akan bahas tentang perubahan sosial. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial. Beberapa ahli sosiologi mengemukakan pendapat tentang pengertian dari perubahan sosial. Antara lain yang pertama, ada Selo Sumarjan. Selo Sumarjan menyatakan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, ada lagi yang kedua. Kingsley Davis mendefinisikan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Yang ketiga, William F. Cockburn menyatakan bahwa perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan, baik material maupun non-material. Nah, berdasarkan pendapat ahli sosiologi tadi, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial, seperti struktur sosial, pelapisan sosial, organisasi sosial, sistem nilai dan norma sosial, serta pola perilaku yang mengatur hubungan sosial antar masyarakat. Sangat mudah kan pengertian dari perubahan sosial? Perubahan sosial ini sangat berkaitan erat dengan diri kita sendiri atau mungkin dengan lingkungan kita. Jadi kalau kita telaah lagi atau kita analisis lagi, perubahan sosial itu yang pastinya merubah struktur, nilai, norma, perilaku sosial yang ada di masyarakat. Oke, kita lanjut. Di tahapan berikutnya ada teori-teori perubahan sosial. Nah, teori-teori perubahan sosial ini ada 4 tuh teman-teman. Yang pertama ada teori evolusi. Yang kedua ada teori siklus. Yang ketiga ada teori fungsional. Yang keempat ada teori konflik. Nah, saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama-tama teori evolusi. Teori evolusi ini menjelaskan bahwa perubahan sosial memiliki arah tetap dan pastinya akan dialami setiap masyarakat. Arah tetap yang dimaksud di sini adalah perubahan tersebut akan terjadi secara bertahap, mulai dari awal dan akan berakhir. Dan perubahan tersebut tidak akan dapat terulang kembali. Seperti sekarang, teknologi kan lagi canggih-canggihnya. Dan teknologi yang canggih itu tidak bisa kembali lagi seperti dahulu kala waktu kita belum mengenal teknologi. Teori siklus. Teori siklus ini hampir sama pengertiannya dengan teori evolusi. Yang bedanya, teori siklus ini perubahan itu dapat terulang kembali. Kalau dia teori evolusi kan tidak dapat terulang kembali. Kalau dia teori siklus dapat terulang kembali. Contohnya apa? Pertumbuhan manusia. Dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Perkembangan tersebut atau perubahan tersebut akan kembali lagi terjadi, kembali dan terus terjadi, terulang dan terus terulang. Berikutnya adalah teori fungsional. Dari kata-katanya saja, fungsional berarti dia akan memiliki fungsi atau dia akan berguna dan positif tujuannya. Jadi, di sini teori fungsional itu adalah perubahan sosial. Perubahan sosial itu kan banyak. Ada yang berdampak negatif dan ada yang berdampak positif. Nah, di teori fungsional ini yang diambil perubahan sosial yang positifnya saja. Karena yang positif ini memiliki kegunaan atau fungsi untuk selanjutnya. Nah, berikutnya, teori konflik. Teori konflik memandang bahwa perubahan sosial dapat terjadi karena adanya suatu konflik. Konflik ini akan berdampak positif dan negatif. Kedua dampak ini akan berpengaruh terhadap terjadinya perubahan sosial. Berikutnya ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok, beberapa bentuk, seperti berikut. Yang pertama, ada perubahan sosial yang berlangsung secara lambat dan cepat. Ada dua ya, cepat dan lambat. Perubahan secara lambat dapat dicirikan dengan seolah-olah perubahan tersebut tidak terjadi, berlangsung secara lambat, dan umumnya tidak menimbulkan disintegrasi kehidupan. Contohnya,
perubahan sosial pada suku terasing pada masyarakat yang tertinggal. Terus ada yang berlangsung secara cepat. Proses perubahannya berlangsung dalam waktu yang relatif cepat, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan yang mendasar, baik di bidang sosial budaya, sosial ekonomi, maupun politik kekuasaan. Contohnya, revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, perubahan sosial yang pengaruhnya kecil dan besar. Contoh dari pengaruh kecil, misalnya perubahan gaya mode pakaian. Nah, perubahan ini berpengaruh kecil karena dia tidak terlalu berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Tapi kalau dia yang berpengaruh besar, contohnya penerapan teknologi komunikasi dan telekomunikasi global. Nah, yang ini yang berdampak luas dan mempengaruhi aktivitas masyarakat atau perubahan sosial masyarakat. Yang ketiga, perubahan sosial yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Contoh dari perubahan yang dikehendaki adalah membangun waduk serbaguna yang berfungsi untuk membangun pembangkit listrik tenaga air. Dan yang kedua ada perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan sosial itu kan terjadi karena adanya suatu konflik. Nah, konflik kan ada yang positif dan negatif. Nah, yang di sini yang tidak dikehendaki adalah perubahan sosial yang terjadi karena suatu konflik yang negatif, yang dampaknya negatif. Nah, dampak negatif itu kan tidak dikehendaki. Jadi itulah contoh dari perubahan yang tidak dikehendaki. Misalnya rusaknya fasilitas umum, terus terjatuhnya korban jiwa, terus nanti banyak lagi perubahan yang tidak dikehendaki. Faktor-faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong perubahan sosial. Faktor pendorong ini dibagi menjadi dua, ada yang intern dan ada yang ekstern. Yang intern, faktor pendorongnya yang pertama adalah satu, bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Kenapa berpengaruh terhadap perubahan sosial? Karena jikalau jumlah penduduk bertambah, maka terjadi permasalahan sosial, misalnya pengangguran dan lain-lain. Yang kedua ada penemuan unsur-unsur budaya baru. Yang ketiga, terjadinya konflik di dalam masyarakat. Itu yang intern. Sekarang kita beralih ke ekstern, meliputi satu, perubahan situasi geografis yang terjadi di suatu wilayah. Jadi, misalnya di suatu wilayah terjadi gempa. Nah, gempa tersebut merusak fasilitas umum seperti transportasi dan kantor misalnya, dan dampaknya bisa membuat atau menimbulkan pengangguran lagi dan lagi. Dan hal itu menjadi salah satu pendorong terjadinya perubahan sosial. Kedua, adanya peperangan. Peperangan ini akan menyebabkan terjadinya kelaparan, kemiskinan, atau mungkin pengangguran. Dan yang paling tragisnya adalah jatuhnya korban jiwa. Dan dampak-dampak tersebut akan berpengaruh pada perubahan sosial. Faktor ekstern yang ketiga adalah adanya pengaruh kontak budaya asing dari budaya asing. Contohnya, yang lagi ngetren sekarang, banyak anak muda yang mengikuti gaya pakaian atau rambut budaya asing yang akan menyebabkan perubahan sosial. Kalau faktor penghambat perubahan sosial ada 3 teman. Yang pertama ada faktor kemiskinan. Kalau sudah berkekurangan, maka akan mengakibatkan rendahnya pendidikan. Dan rendahnya pendidikan ini akan berpengaruh terhadap perubahan sosial. Terus yang kedua, ada faktor alam. Misalnya daerah tersebut sangat terpencil dan komunikasi atau informasi dari luar itu susah didapat karena daerah tersebut sangat terpencil. Nah, hal tersebut akan menghambat terjadinya perubahan sosial. Yang ketiga adanya faktor dari budaya tradisional, tradisi. Jadi biasanya orang yang masih memegang tradisi kental ini lebih curiga dan orang-orang luar dan tidak mau terjadi perubahan dalam dirinya. Dan hal itu menghambat terjadinya perubahan sosial. Oke, berikutnya ada proses perubahan sosial. Proses perubahan sosial bisa berlangsung dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur-unsur sosial budaya dari seorang individu kepada individu lain dalam suatu masyarakat, atau antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya yang saling berhubungan. Yang kedua ada akulturasi. Akulturasi adalah dua unsur budaya yang saling bersatu atau saling bercampur, tapi tidak meninggalkan ciri khas dari unsur-unsur budaya mereka tersendiri. Tiga ada asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial budaya yang terbentuk dari dua kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang kebudayaan. Di sini kan dua unsur budaya yang bergabung, dan dua unsur budaya ini akan menciptakan budaya baru lagi. Beda dengan akomodasi. Kalau akomodasi dia tidak meninggalkan
unsur budayanya sendiri. Ada akomodasi. Akomodasi ini adalah proses penyelesaian konflik yang terjadi di antar pihak atau di dalam masyarakat. Masih semangat nggak nih? Harus semangat, oke. Berikutnya ada dampak perubahan sosial. Serius deh. Perubahan sosial memiliki dampak, ada dua, positif dan negatif. Dampak positif yang pertama adalah perbaikan di bidang pendidikan. Perbaikan sistem pendidikan akan memberikan kesempatan bagi setiap warga atau masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang lebih baik lagi. Terus yang kedua ada perubahan di bidang teknologi. Dulu kan petani itu membajak sawah dengan secara manual. Dan sekarang sudah ada teknologi atau alat canggih yang bisa membajak sawah. Nah, hal tersebut sangat membantu kehidupan masyarakat. Itu termasuk positif. Yang ketiga ada perubahan di bidang industrialisasi. Perubahan di bidang ini akan meningkatkan lowongan kerja, terus membuat kreativitas semakin meningkat. Tapi itu ada dampak negatifnya. Dampak negatif dari perubahan sosial, terjadi kerusuhan daerah yang akan menyebabkan disintegrasi atau perpecahan. Dan hal ini sangat merugikan pastinya. Terus menyebar luasnya atau merebaknya perbuatan-perbuatan tidak terpuji, misalnya seperti narkoba, korupsi, prostitusi online. Karena kan sekarang teknologi lagi canggih-canggihnya dan segalanya itu dapat diakses dengan mudah dan dapat terkirim dengan cepat. Nah, kemudahan tersebut menimbulkan dampak negatif yang sangat besar, terutama di kalangan remaja. Karena semakin mudah mengakses dari internet, maka akan semakin cepat perubahan sosial negatif, dampak negatif dari perubahan sosial terserap dalam masyarakat. Munculnya paham duniawi seperti konsumerisme, yang artinya adalah gaya hidup yang menganggap kemewahan adalah kebahagiaan di atas segalanya. Terus yang kedua ada sekularisme. Sekularisme ini artinya adalah paham pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan oleh agama. Terus ada hedonisme atau paham atau pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi di atas segala-galanya. Atau hedonisme ini cinta uang. Dan berikutnya ada kesenjangan sosial dan ketimpangan sosial seperti yang saya bilang tadi, terjadi kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini banyak seperti balap liar. Terus nanti dari kesenjangan sosial ini ada keluarga yang broken home, ada yang terjadi yang pembunuhan, kriminalitas, dan hal-hal tersebut sangat merugikan pastinya ya. Oleh karena itulah maka disebut dampak negatif dari perubahan sosial.